Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia, kita berjumpa lagi. Insya Allah semuanya dengan keadaan sehat. Yang lagi sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Klaners, ini saya sekarang sedang berada di Saung Keramba Preto. Ya, ini di sini tempat kuliner, plus ada tempat wisatanya. Nah, kalau Klaners mau datang ke sini nyobain masakan-masakan yang ada di sini, pokoknya dijamin enak. Dan tempat wisatanya juga ada bebek genjot, ada juga mau naik ke speedboat juga ada, ya. Ada buat mau selfie di sini juga ada tempatnya Klaners ya. Nah, jadi Klaners boleh ngajak keluarga ke sini deh, ya. Mau karaoke juga ada. Klaners, saya mau karaokean nih, ada juga di sini yang hobi nyanyi, langsung aja datang ke sini. Nah, Klaners, saya alhamdulillah nih dikasih waktu sama sang owner, ya. Nah, siapakah sang owner ini? Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Puja. Tepuk tangan dulu dong. Beliau dipanggilnya Wah Haji, Klaners ya. Nah, di sini ada yang menarik. Bintang tamu kita yang satu ini ada yang menarik. Apakah itu? Beliau dulu ditakutin. Wow. Pokoknya seorang preman, ya enggak? Seorang preman. Ya alhamdulillah saat ini sekarang ini beliau dibilangnya preto deh. Preman tobat, ya. Kita cari tahu nih kisah perjalanan beliau dulu nih, ya. Mulai dulu lagi ganas-ganas ini, sampai sekarang nih, ya Klaners ya. Ya, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Waji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Waji ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Waji. Iya. Ini Klaners mungkin pengen tahu nih. Iya. Seorang Wah Haji. Iya. Saya dengar-dengar nih. Iya. Dulu Wah Haji kan biasa deh seorang preman nih. Iya kan? Nah, sekarang alhamdulillah beliau sangat istiqomah. Amin. Gitu ya. Nah, Wah Haji ini sebelum kita membahas tentang usaha ini, Iya. saya pengen cerita dari Wah Haji langsung. Iya. Dulu tuh Wah Haji kan terkenal tuh preman, gitu ya. Nah, itu perjalanannya gimana nih sampai sekarang nih bisa hijrah? Seperti itu ya. Gimana tuh Wah Haji? Baik Bang Haji Fikri, terima kasih. Alhamdulillah, tentunya Ya. semuanya itu atas ridha Allah. Semua kita pengen cari ridha Allah. Ya. Sampai saya hijrah seperti sekarang, semua pasti itu ada sebab. Ada sebab dan seiring dengan waktu banyak. Alhamdulillah di tahun 2000 ya, itu di tahun 96. 96 saya ada satu kasus dulu, terus saya ditahan di Polda Metro Jaya. 96. Tahun 96 ya? Iya, saya ketemu sama namanya Abdul Rojak bin Musa atau Ibrahim Sebu. Beliau menyampaikan ke saya pakai bahasa Inggris, bahasa sono. Saya memang belum bisa bahasa Inggris, cuman saya ingat dia ngomongnya, my friend, you had good, you know sholat no good. Insya Allah you sholat, you problem finish. Banyak bacot loh. Lu aja sholat masuk penjara, Iya. lu aja sholat ditahan, itu jawaban lu. Oh, dia tahanan juga nih? Tahanan, lu ngajarin lu, Iya, lu iya, aja iya. ditahan, mau bilang gua sholat, itu ceritanya dulu. Tapi alhamdulillah, jadi gua dulu sholat pertama di Polda Metro Jaya Jumat. Oke. Ya, begitu. Itu wasilah ya, berarti Ya. dengan wasilahnya Abdul Rojak dari Afrika tuh kan. Terus gua sholat. Jadi gua sholat itu di tahun 96 di Polda Metro Jaya. Pertama gua sholat, seumur hidup gua. Nah alhamdulillah terus seiring dengan waktu gua mengenal sholat, terus ke ulama, dekat sama ulama. Ya, tapi tetap masih perjalanan masih turun naik ya.
artinya masih suka belum seperti sekarang ini lah. Terus di 2008, nah itulah Wak mendapatkan itu, menunaikan berangkat ke tanah suci, lalu Wak pulang, itu sampai sekarang Wak istiqomah. Artinya berarti ya taruhlah ya, hidayahnya itu pada saat di dalam tahanan, Iya. dapat hidayah, Iya. dapat hidayah, Iya, betul. Insya Allah ya. Jadi yang namanya hidayah itu nggak kenal tempat, mau di mana aja ya kan. Iya. Nah jadi inilah, jangan sekali-kali menilai orang tuh selalu buruk. Karena saya selalu mengatakan orang yang baik itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, Betul. tapi yang menyadari kesalahannya, memperbaikinya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Itu orang yang baik. Ya, jadi karena gini ya, Wak ya, omong kosong lah kalau Iya. manusia nggak pernah bersalah, Betul. ya kan? Betul. Emang tempatnya salah dan lupa, Betul. tempatnya dosa deh ini manusia. Ya. Betul. Nah, ini Wak, ada yang menarik nih Claners. Ketika saya datang diundang sama Wah Haji, saya diundang ke sini, luar biasa. Tempat ini Claners, tempat saung keramba Preto ini, itu ada panggung besar, ya, dan beraneka yang namanya macam-macam makanan tuh. Ada ala Betawi nih, kerak telur, Haji ya. Ya, dia. Terus ada mie ayam, ada apa lagi tuh makanan sedia macam-macam deh, sosis bakar, ada burger, ada nugget, Iya. ada rujak serut, Makanan Korea ada. makanan Korea ada, terus ada tadi saya makan ayam goreng, Iya. ada bakso juga, Asam. sayur asem, bahkan jengkol banget, jengkol saya tadi disiapin sama beliau nih, jengkol dipedesin tuh, Iya. mantep banget. Ada. Nah, Waji, saya mau nanya nih Waji. Iya. Ini kan yang berjualan di sini, Iya. ini kan orangnya beda-beda ya, Iya. beda-beda ya. Beda-beda. Nah ini dipungut biaya, mereka bayar bulanan apa gimana nih Jadi gini, sistemnya Bang Haji? yang UMKM pedagang di sini, Ah, jadi bulanan tidak ada, harian pun tidak ada, tahunan tidak ada. Beliau nih misalnya dia bikin saung nih, Wah bikin saung misalnya habis 10 juta, dia bayar 10 juta Oke, buat dia dagang. iya. Nah selanjutnya nggak ada bayar tahunan, nggak ada bayar bulanan, nggak ada bayar mingguan dan harian. Bahkan listrik pun nggak bayar. Iya, Kenapa? Karena tempat ini saung yang dia dagang ini kan butuh biaya. betul. Bahkan ada yang lebih dari 10 juta. Ya udah emang Wah mintanya misalnya ada yang 4 juta, nggak tentu, tergantung kemampuan pedagang ini. Iya, iya. Pada intinya Wah ini bagaimana pedagang-pedagang di sini bukannya juga orang sini aja. Jadi bukan asli sini, dari luar juga ada. Ya? Ada, artinya di sini ada dari Surabaya. Kan butuh makan juga. Iya. Ya kan? Terus ada ya dari daerah-daerah lain, terus ada warga setempat. Siapa aja mau dagang sini silakan. Cuman dagang di sini, kenapa saya tidak pungut biaya? Karena bebannya kita kan nggak tahu tempat ini ramai atau tidak. Iya. Kalau dia punya beban sebulan sekian, dia udah beban tuh. Kalau dagang laku, kalau kagak dia udah mikirin tuh. Iya. Nah makanya jangan sampai dia terbebani pikiran itu, biar dia tenang. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya. Cuman saya pesan kalau dapat rezeki sisipin hak orang kasih. Oke. Itu dia. 2,5%. 2,5%. Kalau dia mau nambahin silakan. Nah nanti kalau dia mau berbagi langsung silakan. Kalau dia mau kumpulkan tiap saat kita kan ada acara baksos. Iya. Kumpulin, barang-barang kita berbagi. Gitu. Acara baksos itu berapa bulan sekali, apa seminggu sekali, apa setahun gitu? Ya kalau keinginan saya sih baksos setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali. Ya tapi kalau rutinitas berbagi itu nggak ada waktu. Tapi kalau bakti sosial yang keempat ini setiap tahun kita selenggarakan, itu biasanya ada pengobatan. Ada pengobatan medis dan non medis. Gratis itu ya? Gratis. Terus juga kitaran massal dan santunan yatim dan duafa. Nah tahun ini karena masyarakat Indonesia dan khususnya di Bojong udah pada sehat semua, kan kopinya udah pada hilang. Iya. Gitu. Udah ketiup angin dah. Iya udah ketiup angin tuh, kopinya udah kagak ada, jadi masyarakat udah pada sehat. Amin. Jadi nggak perlu pengobatan. Iya.
Jadi saya adakan kitaran massal, alhamdulillah kemarin hampir 57 yang dihitan, terus santunan kurang lebih 300 orang. Alhamdulillah. Luar biasa ya Klanners ya. Jadi pada hari ini saya hadir ke sini Klanners itu acara tahunan sebenarnya. Acara tahunan ya. Acara jatuhnya baksos nih. Baksos. Acara baksos. Yang keempat. Ini yang keempat ya. Keempat. Jatuhnya bikinnya memang di setiap bulan Agustus apa nggak nentu? Nggak nentu. Oh nggak nentu ya. Jadi begini, ya? begini Bang Haji Fikri. Jadi kalau misal sebulan yang akan misalnya bulan Agustus, di bulan Julinya berarti ya. Wah kira-kira ada duit nih. Wah udah ada di bulan Agustus gitu. Soalnya wah nggak minta kemana-mana. Jadi ya wah adanya segini ya wah berbagi sini. Ya tapi tidak mengurangi ya banyak yang bantu-bantu ya dari ikhwan kita, dari Posat Prabu Jaga, dari jamaah juga ada yang bantu. Ya Masya Allah, Klanners. Jadi Klanners juga kalau misalnya mau membantu-bantu buat acara-acara baksos bisa juga ya? Bisa, Pak Haji ya? Boleh. Tinggal datang aja nih, alamatnya di mana Pak Haji? Ini alamatnya Kelurahan Bojong Menteng, RT 05, RW 02, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Klanners datang ke sini menikmati suasana ini danau. Ya, jadi ini saung-saung itu pada ngapung semua, Klanners ya. Nah, di sini Wak Haji kan ada panggung besar nih. Ya. Itu panggung itu memang di setiap malam Minggu ada orkesnya apa nggak ada acara-acara tertentu aja Wak Haji? Ya, jadi gini Ji. Ini rencana ke depannya. Ini kan masih tahap penataan. Dan tadi pun sambil launching. Jadi ada beberapa item dari baksos, terus juga memperingati HUT RI yang ke-77. Terus juga launching, jadi berapa kegiatan kita jadi satu tuh. Nah ini panggung, ini perdana panggung di. Oh ini perdana nih panggung digunain ya nih. Kedepannya nih mungkin ada yang namanya apa tuh? Yang nyanyi gitar sendiri itu apa sih? Oh akustika. Ya itu. Apa akustik apa itu? Akustik. Oh akustik. Nanti ada. Jadi dia main sendiri tuh main gitar. Sendiri dia. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Oh, ada orangnya nggak? Ada orangnya. Oh, ada orangnya. Dari ewekan aja tuh dia. Itu akustik ya, namanya akustik. Akustik. Oh, akustik. Ini kedepannya nanti ada yang mau bantu, yang mau ngisi situ. Nanti mungkin seling-seling nanti ada musik lipe. Oh lipe. Musik lipe. Kalau di sini pakainya Inggris Klanners ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa Indonesianya live, kalau Inggrisnya di sini nih lipe. Lipe. Oke. Langsung masuknya siaran langsung. Gitu Bang Haji. Jadi siaran langsung. Mudah-mudahan minta doanya juga sama Bang Haji Fikri. Amin. Biar kedepannya ini wisata Saung Keramba Preto bisa manfaat buat masyarakat. Ya bukan hanya buat saya, tapi buat masyarakat. Buat masyarakat ya. Lah, Wak Haji, khusus untuk di panggung, apabila ada pengunjung datang, mau menyumbangkan suaranya boleh, diizinkan ya, dipersilakan ya. Bahkan kedepannya ini buat apa acara resepsi ya, pernikahan. Mungkin kan kalau di gedung mahal, ya. Terus di rumahnya sempit, jangankan buat ngundang orang banyak, buat dia jalannya sempit sekarang mah, jalannya begini miring, ya kan? Udah di sini, panggung udah ada, tempat udah ada, wah luar biasa. Bisa kapasitas berapa orang? Wah nggak bisa kehitung. Nggak bisa kehitung ya? Oh nyampe ke air mah bisa 40.000 ya? Oh bisa lebih, ini 7 hektar. 7,4 hektar. Ya kan orang kalau nggak muat di panggung kan bisa di air. Iya. Iya di air. Bisa ngerobok ya? Bisa. Itu juga. Nah Wak Haji, ini kita kembali lagi ke masa lalu Wak Haji. Iya. Ya. Nah dulu perbedaannya nih, yang pernah Wak Haji inget lah ya, pengalaman Wak Haji dulu lah ya, artinya semasa lagi garang-garangnya deh nih, masih kalau kata Raja Dangdut darah muda, masih darah muda nih Klanners ya. Itu selain dapat nasihat-nasihat dari yang tadi di dalam tahanan itu, Pak siapa namanya itu tadi? Abdul Razak bin Musa. Pak Abdul Razak bin Musa. Ya. Pernah nggak terpikir juga, artinya gini, ketika Wak Haji ini sudah mendapat hidayah ya,
sudah menegakkan ibadah lah, menegakkan ibadah. Pernah Mas ada penyesalan kok dipikir gue ngapain ya dulu begitu dah istilahnya kan. Nah itu gimana Wajib? Jadi buat terima kasih nih Bang Haji Fikri. Buat penyesalan gua nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Dalam perjalanan hidup tuh nggak. Jadi itu semuanya gua ingat untuk pelajaran ke depan. Tapi jangan diulang lagi. Jadi buat pelajaran mana yang baik, mana yang tidak. Artinya kalau itu manfaat buat kita dan buat orang banyak, langsung kerjakan. Kalau memang tidak, jangan. Jadi artinya nggak ada penyesalan. Itu semuanya buat ilmu ya. Itu buat ilmu seperti begini contohnya. Kayak Wah suka nasihatin jamaah terus anak-anak generasi muda. Tong, lo jangan mencuri atau merampok, nggak ada manfaat dan barokahnya. Kata siapa Wak? Lah gua pelaku. Ya kan? Yang ngalamin langsung. Iya, ngalamin langsung. Kan berarti Wak nggak seselin tuh. Kan ada buat manfaat. Ya, Wak buat nasihatin. Kalau orang-orang misalnya yang belum pernah merasakan merampok dan mencuri, dia mau ngomong bohong dia berarti. Baru katanya. Kalau Wak kan langsung nggak ada manfaat barokahnya. Dulu masih Wak preman bilang preman. Itu jatah Wak Masya Allah. Dari pabrik ini belum limbah. Belum orang Betawi main limbah ya, Wak dari kota. Istilahnya jatah reman deh. Oh iya, uang Wak itu kayak apa ya? Tapi nggak ada manfaat dan barokah. Nggak ada keberkahannya. Habis. Kalau sekarang nggak ada dari sono, nggak dari sini, berkah, tenang. Dulu mah ada motor gue lari. Oh gitu. Wah, polisi pasti nih. Mau nangkap gua nih kan gitu. Kalau sekarang mah ada motor tabu gua. Ada polisi datang gua itu mah tamu. Kalau dulu mah asal polisi kabur. Udah parno deh. Udah nggak ada. Kalau sekarang alhamdulillah. Kalau kata orang sekarang bersinergi apa tuh? Iya bersinergi. Kalau uang bersatu. Iya. Jadi ada muspika semua bekerja sama. Ya alhamdulillah. Makanya jangan putus asa hidup ini. Walaupun kita ini nggak punya apa-apa, kalau memang kita ini pernah melakukan kejahatan, masih ada kebaikan di depan yang lebih besar lagi. Jadi buat semangat, jangan pernah putus asa, karena putus asa itu nggak boleh dalam Islam. Semangat tuh semangat. Jadi nikmati hidup, bersyukur, terutama bersyukur. Ya alhamdulillah dengan bersyukur sampai hari ini, ya mohon maaf ya, Wah udah punya wisata Saung Ramba. Buat orang meninggal, Wah juga udah punya pemakaman Kober Jati, banyak. Terus buat taklim, Wah udah punya majelis. Alhamdulillah. Coba dulu waktu preman, nggak punya apa-apa, tapi dapat duit gede Ji. Duit banyak, tapi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa. Itu yang dibilang apa? Duit haram dimakan apa? Dimakan jin. Gitu. Alhamdulillah begitu kita hijrah, Wah hijrah, terus selalu ikut ulama ya. Alhamdulillah Wah sekarang di Bekasi, di kota Bekasi nih. Wah wakil ketua 1 lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Wah Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Terus Wah juga ketua MUB, di Bekasi ada MUB. MUB itu apa itu? Majelis Umat Beragama. Majelis Umat, berarti kesatuan dari semua iya, agama dari ya? Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, Wah ketuanya. Alhamdulillah itu dapat dari pemerintah tiap bulannya. Ada gajinya. Tuh resmi itu. Alhamdulillah. Nah, karena kalau ketua MUB nggak perlu dalil. Nggak perlu dalil, nggak perlu hadis kalau ya. Wah cukup dengan niatan yang baik. Kalau kata Ustadz Herman, papiru ilallah. Lillah karena Allah. Jadi kalau ada yang pada berantem, udah akur ya. Itu doang. Iya, jangan pada berantem loh. Gitu. Lah kalau misalnya pakai dalil yang ini nggak ngerti. Iya, betul. Iya. Tapi ada backing saya, Ji. Ini dari MUI. Ada kalau orang misalnya mau bicara dalil, nah lu lawan sono. Jangan lawan gua baru bisa. Kalau belum baik gua layanin. Begitu, Ji. Ya. Ya. Jadi Klaners, nih Waji, ini kali aja nih yang nonton nih ada yang masih jadi preman nih Waji. Nah kalau sekiranya ini ada preman mau tobat nih, kira-kira Waji welcome nggak kalau beliau mau datang ke Waji nih? Mau tukar pikiran, mau minta masukannya, welcome Waji. Welcome. Oh Klana. Welcome banget. Bahkan sekarang ini ada santri di LP Cipinang, kurang lebih 80. Wah udah bikin peci preto. Preto. Alhamdulillah kerjaan
mereka di sana itu mengaji ibadah istiqomah. Nah, kita doakan dah saudara kita, teman-teman kita yang di dalam, yang lagi ya dapat ujian dari Allah, dia lagi sebetulnya bukan dibatasi atau di apa ya, itu kalau dia nggak ketangkep kan nggak tobat dia. Nah, mudah-mudahan dengan dia ditangkap sekarang bebas, bisa jadi manfaat terutama buat dirinya, buat keluarganya. Jadi jangan takut. Terus sejatinya orang jahat itu bukan preman, bukan juga maling, bukan juga perampok, bukan juga pencuri. Orang jahat itu bagaimana hati orang. Hati itu yang jatuh, hati jahat hatinya bukan perbuatannya, hatinya. Kalau yang namanya dia itu melakukan pencurian, ya mungkin karena dia membutuhkan makan buat keluarganya, ya kan, dia kerja sana sini udah nggak bisa, ya orang sih bisa aja kan, masih ada kerjaan yang lebih baik, ya bicara, pernah nggak dia nyalurin, kan nggak pernah. Makanya yang saya tahu ya alhamdulillah, saya dulu dibilang preman, suka merampok, masuk penjara, ya orang kan taunya luarnya berbuat, tapi dalamnya belum tahu. Perbuatan selama ini saya berbuat baik, dia nggak tahu. Emang kalau saya berbuat baik kepada orang lain, saya teriak-teriak kan nggak mungkin. Saya diam-diam aja. Yang penting hidup itu seperti petani. Kalau lo berani menanam, ya, dengan tanaman bibit apa aja, insya Allah kelak akan kita panen. Seperti petani, begitu yakinnya dia menanam, ya, tahu hidup, tahu mati kan, tapi pasti panen. Begitu juga menanam kebaikan kepada orang lain, insya Allah kelak kita akan panen kebaikan kita. Yang penting niatannya bukan berarti kata Allah, lo kasih 1, gua ganti 10, bukan begitu tujuannya. Iya, paham. Jadi nggak ada niatan apa-apa. Kayak Wak melakukan kegiatan ini, nggak ada ingin dipuji orang, nggak ada ingin disanjung orang. Wak hanya tahu bagaimana susahnya kalau orang nggak punya. Karena Wak dari kecil udah yatim, dari kecil. Ibarat mau beli makanan 100 perak aja, Wak ini ada 5 saudara, nggak mampu beli 100 perak. Padahal 100 perak itu buat bagi 5, tapi nggak mampu. Makanya Wak pernah bicara sama adik Wak yang bontot, Dek, nanti kalau kita udah besar, kita punya rezeki, uang kita ada, kita jangan takut berbagi. Makanya slogan di Preto itu, jangan takut berbagi, karena tidak akan pernah rugi. Artinya berniaga sama Allah itu betul, tidak ada ruginya. Nggak ada. Bahkan yang ada malah ditambah lagi sama Allah, kan? Saya yang merasakan. Jadi jangan pernah ragu, Klaners. Jangan pernah ragu. Nah, Klaners nih sama keluarga, ajak keluarga datang ke sini, bisa tukar pikiran juga sama Wak Haji. Boleh, sangat boleh. Iya kan? Iya. Bagi-bagi pengalaman. Gitu, Klaners ya. Nah, ini kira-kira mungkin ada mau bertanya kan nih? Ada mau tanya apaan tuh? Nih, seandainya nih Pak Haji nih. Wak Haji ini sambil diminum, Pak Haji. Minum. Wak Haji ngelihat diri Wak Haji di masa Wak Haji yang dulu nih. Ada nggak ya pesan-pesan pengen Wak Haji sampein ke diri Wak Haji yang dulu nih? Sekarang Wak Haji udah hijrah nih. Ketemu nih diri Wak Haji yang dulu nih. Wah, lu kenapa begitu sih? Ada kesan-kesan yang mau disampaikan nggak tuh? Ya ada kadang-kadang ya. Jadi begini, gua kadang-kadang suka begini. Jadi gua nggak pengerjain begini dulu gitu kan. Kadang-kadang suka malu, suka lucu gitu. Tapi udahlah, gua simpulin begini. Jadi semuanya itu perjalanan. Oh ini loh, mungkin ini perjalanan hidup saya. Sehingga kelak kalau saya udah mendapat hidayah, lalu saya udah istiqomah dan berbuat yang bisa manfaat. Nah, ini menjadikan ayat ya. Ayat. Salah satu yang tadi saya sampaikan. Lo jangan merampok tuh. Lo jangan mencuri, lo jangan minum. Itu kan sebetulnya. Jadi udah ada buktinya, itu salah satu ayat sebetulnya. Ya kan? Itu salah satu ayat. Nah, sebetulnya itu. Jadi saya sih berpesan sama teman-teman ya. Terus saudara-saudara saya, terus ya bagi yang belum bisa bertobat atau mendapatkan hidayah, udahlah, berhenti, tinggalkan itu semua. Nggak ada manfaat dan barokah. Insya Allah saya ngalamin semua. Di jalan Allah itu nikmat, nggak ada ruginya.
di jalan Allah. Dan murah Murah. di jalan Allah ya. Sangat murah, nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Puasa gratis, Wah, iya. sholat gratis. Orang kita mau kemana aja enak di jalan Allah. Makanya betul kata. Makanya saya bilang, lu lagu-lagunya Bang Haji Rhoma Irama, kenal nggak? Siapa tuh? Rhoma. Raja Dangdut. Raja Dangdut. Nah, itu mah kenal ya? Orang banyak bilang katanya wajah saya mirip beliau wajahnya. Oh itu ya. Iya. Emang kenal mungkin? Kali coba ntar kita lihat di kakak dulu, Iya. ada kan nama kita di kakak. Itu belum kenal kali ya? Hah? Belum kenal ya? Alhamdulillah akrab banget kita mah. Oh, Waji. itu kenal. Sering ketemu kita. Saya mah kenal dari tahun 70. Oh dari tahun 70. Iya. Saya mah kenal dia mah kakak. Saya mah kenal dia dari tahun Iya, 70. iya. Sekarang udah tahun berapa ya? Berarti udah 50 tahun lebih ya. Nah. Saya kenal beliau. Sampai sekarang dia mah kagak kenal. Bisa Raja Dangdut. Iya. Kita mah asal dia Mongol aja kita teprokin. Saya kagak kenal Rhoma. Raja Dangdut waktu itu. Padahal teprokin mah sering ya lagi nonton. Ya. Kita teprokin terus. Sampai Pat kalau bahasa dulu ya, kalau perhatiin beliau masih muda. Rhoma. Kita itu siangnya itu kalau menonton. Siangnya itu kita survei dulu. Kita intai dulu filmnya. Kan ada dulu film itu ya, Mabak apa Center 1. Ya kan? Iya. Kalau Mabak kita nonton, kalau Center 1 kita bawa golok. Mabak apa itu maksudnya? Mabak itu yang senternya 2. Oh. Senternya 2 gitu. Jadi Kameranya? iya nggak putus-putus. Oh, Yang ini mati, Ah. terus yang satu lagi. Ada serepnya. Iya nyambung lagi. Kalau Center 1 nungguin musik dulu, baru digulung-gulung, baru main lagi. Itu ceritanya tuh. Lah kalau filmnya jelek, kita batuk itu bang layar ya. Rubuh semua. Itu zaman dulu. Iya, asal Rhoma keluar kok. Raja Dangdut. Iya. Kenal ya? Topel tangan kita. Set, apa udah 50 tahun lebih. Dia mah kagak kenal loh kita. Masya Allah. Tapi kita doain beliau, Masya Allah. Amin. Saya mikirin kalau beliau, ini mohon maaf ini mah ya. Karena itu semua ketentuan Allah. Saya mikirin, kalau beliau udah nggak ada ya, siapa yang ganti ya? Kagak ada. Kagak ada, saya nggak tahu. Ini siapa yang ganti beliau gitu kan? Menurut Waji siapa tuh? Waji maunya siapa? Ya, saya bingung, sampai sekarang belum kelihatan. Dia nyiptain lagunya. Ya, kalau dia kan lagu apa gua ada. Itu lagu apa gua ada, emang bener. Itu berarti Waji dia gantiin dah. Yang judi yang kaya makin kaya. Apa yang itu yang judi itu ya, yang menang bakal kalah segala macam itu udah benar, saya kan main judi. Ya. Nah, itu yang apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Udah bener banget. Liriknya udah diganti, itu mah lirik lama. Buset. Lirik baru beda lagi. Apa? Yang belangsak makin belangsak, Oh. gitu. Iya, ada baru lagi ya? Iya. Belum dengar saya itu. Kalau Bang Haji pikir apanya? Saya Iya. kata orang karena saya mirip, Iya. sangkanya orang bilang saya anaknya. Makanya saya mau ngecek di kakak saya dulu, Iya, bener-bener. mau lihat di Biar kakak tahu, saya. makanya. Gitu. Iya. Nah makanya yang ngasih nama di KTP Vicky Rhoma Irama itu aja Pak Lurah, bukan saya yang minta. Wah, tuh lurah. Nama asli jadi gini, nama asli saya kan Vicky Zulfikar. Vicky. Awal KTP saya namanya Vicky Zulfikar nih, Waji. Itu lagu Zulfikar ada juga tuh. Nah itu emangnya membuat saya itu Iya, mah. Zulfikar. Makanya Raja Dangdut belum bayar royaltinya sama Iya, saya itu iya, mah. Zulfikar. Makanya. Nah ini cerita bener nih Klanders ya. Jadi dulu saya KTP saya Vicky Zulfikar. Nah waktu itu saya mau perpanjangan nih sama Pak Lurah, nggak ada Pak Lurah kan. Begitu jadi si Pak Lurah ngomong nulis Vicky Rhoma Irama. Iya. Kaget kan? Pak Lurah kan Vicky Zulfikar. Emang anaknya siapa? Ya anaknya Rhoma Irama. Ya udah, nggak usah komplain. Terima aja udah. Oh gitu Pak Lurah. Iya. Jadi ijazah saya sama KTP saya beda. Ijazah Vicky Zulfikar. jadi awalnya nih orang banyak tahu ternyata Vicky Zulfikar itu anaknya Rhoma Irama dari KTP itu dari Pak Lurah tuh awalnya. Jadi sampai sekarang polisi nih kalau setiap nyetopin ada razia nih melanggar misalnya saya di-stopin, yang saya keluarin bukan SIM, KTP aja. Oh anaknya Pak Haji ya, oh silakan jalan Pak. Gitu Pasti Raja Dangdut ya, luar biasa. Gitu Pak Haji. Ya karena saya alhamdulillah artinya yang perlu kita ingat kadang-kadang gini Pak Haji. Manusia ini cara berpikirnya suka salah.
ketika ditanya lo kapan sadar ya, gue belum dapat hidayah. Padahal namanya hidayah itu bukannya datang sendiri, tapi kita yang menjemput. Betul. Nah, ketika kita menjemput hidayah itu, baru Allah membukakan pintu hidayah-hidayah yang lain, planners. Ya sama aja kayak orang pergi haji. Betul. Dia udah kaya, udah banyak duit. Itu kan sebenarnya sebagai kode dari Allah, waktunya lo berangkat haji. Betul. Nah, tapi kebanyakan orang berpikir begini, gue belum dipanggil, gue belum dapat panggilan, gitu kan? Nah, padahal nggak begitu. Ketika kita sudah mampu wajib berangkat langsung, gitu loh. Nah, jadi runners nih kita banyak sekali nih dapat wejangan nih dari wahaji, ya. Artinya ya bukannya kita berdua sok suci bahwa aja ya, tapi nggak ada salahnya kita ngingetin yang belum lurus, kita lurus deh. Betul. Intinya gitu wajib ya. Dan wajib pun juga welcome kalau mau bertukar pikiran sama wahaji di sini. Tinggal datang ke sini bisa menikmati suasana danau sini. Wajib ngomong-ngomong nih, danau luasnya berapa hektar wajib? Luasnya ini 7,4 hektar. 7,4 hektar. Luas. Nah, ini ada cerita yang menarik, Lanas. Ketika saya bertanya, Waji ini dalamnya berapa ya? Kata Waji, beda-beda, Fik. Dalamnya, ada yang di sana 6 meter, ada yang sekian meter, beda-beda. Saya pikir mah, Waji taunya, memang survei langsung nyebur misalnya ya, ngukur. Ternyata enggak. Ternyata pernah ngumpet dicari-cari polisi. Dulu. Terus ceritanya gimana Waji? Jadi begini, kalau cerita itu belum lama ya, kurang lebih 2015 kayaknya. Oke. Sebelum ibu saya meninggal. Saya mungkin salah orang kali, salah wajah, emang perjalanan kali ya. Saya difitnah merampok di Jakarta Selatan. 2,8 miliar. Ya duit semua tuh. Tuh tahu dah tuh, orang saya kagak pernah lihat. Kali campur daun. Iya, itu ada kisah. Terakhir itu ujian yang paling berat. Di jalan Allah saya udah istiqomah nih. Oke. Cerita punya cerita, saya lagi kerja. Saya dapat borongan sama Haji Baroni, Muruk. Karena kurangnya duit, saya pinjamlah handphone istri saya. Handphonenya itu bukan handphone bagus. Waktu itu sih bagus ya. J1 kan murah sekarang. Dulu sih masih lumayan harganya. Saya jual handphone istri saya. Begitu saya beliin solar ya buat operasional, tanah masuk, saya kan dapat DP itu dari Haji Baroni. Saya mau ganti handphone istri saya. Saya beli di toko elektronik. Ada dua orang mau nawarin handphone ke counter. Dia nggak mau beli, counter saya yang beli. Dari situ katanya, dari handphone itu boleh ngerampok. Itu katanya doang. Handphone itu boleh merampok. Saya nggak tahu. Masya Allah Ji, itu ujian besar bener. Sampai putra saya sama putri saya nikah, saya nggak bisa nyaksiin. Saya udah punya cucu 4, nggak pernah nyaksiin anak-anak saya nikah. Karena saya udah berbisnis mulu. Iya. Bukan saya takut. Karena ya saya sih begini, gue mau daripada ketangkep mending kabur gue mah. Gitu, karena emang saya nggak salah. Emang apes dulu waktu anak saya mau nikah di sini nih. Ya. Wah itu besok mau nikah anak saya, malam maghrib saya gerbek kayak gini nih. Situ dikepung. Terus sono nggak bisa lari, bisa nyebur. Nyebur. Iya. Emang kuasa Allah ya. So ngibrit aja jalan gitu. Itu mau di dalam. Mentok di sana. Bebas. Orang mati itu kuasa Allah. Coba sekarang saya suruh nyebur nggak berani. Lah mati kelelep. Nah, itu kisahnya. Tapi Allah memang luar biasa ya. Dia lindungin. Saya ditangkap pada hari Sabtu. Wah, udah dilakban segala, disetum, diapain saya. Ya nggak ada yang luka sedikit pun. Alhamdulillah dapat 4 hari saya dibebasin. Saya dibawa ke Jakarta Selatan di tempat TKP yang tempat kejadian. Udah dibendel. Semua. Saya mohon maaf di Allah, Kau tunjukkan kebenaran dan kuasa-Mu ya Allah. Benar, katakan benar, tidak katakan. Itu orang semua yang bukan saya. Bukan saya. Alhamdulillah saya langsung dibawa ke Polda. Belum lama itu.
Begitu saya dibawa ke Polda, keluarga saya datang, itu 4 hari saya dihilang. Alhamdulillah saya bisa kembali. Coba kalau iman saya nggak kuat, Ji. Nah ini gue di jalan Allah ribet banget ya. Gue nggak ngapa-ngapain, gue salah. Saya ngerampok aja nggak ketangkep, masa saya nggak ngapain ditangkep? Aneh juga. Itu kalau iman kurang kuat, Ji. Emang di jalan Allah itu nggak mudah. Tapi setelah itu Waji ada nggak permintaan maaf dari pihak polisi pada saat itu? Kan salah tangkap nih. Iya. Ada nggak permintaan maaf? Ya begini, saya itu berpikir begini. Udahlah yang udah sudah. Mungkin ini dosa-dosa saya ke masa lalu. Saya nggak mau bikin masalah baru. Ya kalau saya mau laporkan ke sini ke situ ada jalurnya masalah semua. Kan masalah baru tuh. Lapor balik bisa. Iya masalah baru. Orang jadi masalah gara-gara saya. Ya kan? Saya nggak mau lakukan itu. Jadi saya mau ibaratnya saya mau ikhlasin aja, ikhlas aja. Semuanya Allah yang menentukan. Mungkin di perjalanan saya harus berhati-hati ke depannya. Dan saya berdoakan orang-orang yang menjolimin saya semoga diampuni segala kesalahannya dan dosanya. Kalau Allah mau ngampuni. Kalau Allah mau saya bermohon. Kalau kita ikhlas belum tentu Allah juga mau ngampuni juga. Betul. Iya kan? Seperti itu, Ji. Jadi intinya pada saat itu pihak kepolisian udah salah tangkap, tidak ada permintaan maaf. Ya kalau kan zaman dulu belum kayak ini, udah nggak. Emang kita mah kan bukan artis. Bukan kayak orang-orang jadi tenar, udah begitu aja. Ya begitu aja. Udah begitu aja, biarin aja. Sama redo-redo aja. Oke, Klaners ya. Tadi kita sudah mendengarkan pengalamannya yang Waji mulai belum menjemput hidayah, sekarang sudah menjemput hidayah. Bahkan alhamdulillah nih Waji sekarang udah punya tempat wisata ya. Bahkan tadi juga sampai dengar ceritanya dari beliau, polisi salah nangkep, dikejar-kejar apa segala macam sampai nyebur-nyebur ke danaunya nih Klaners. Jadi dari situ Waji tahu tuh ini kedalamannya sekian, kedalamannya sekian. Oke Waji nih, saya berserta tim Fikir Roma Berkelana mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bang atas waktunya. Kita tutup Waji ya. Klaners, ingat sekali lagi saya sampaikan, orang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Itulah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.